Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhlisa dengan NIM 200407552016 dari kelas M92 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15 tentang pengembangan konsep bahasa Indonesia di SD. Nah, baiklah, adapun pada pertemuan pertama yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya saling bergantung. Kemudian hubungan antara menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain. Kemudian, hubungan antara menyimak dan menulis merupakan aktivitas berbahasa. Menyimak suatu ujaran atau informasi dapat menumbuhkan kreativitas untuk menulis hasil simakan. Kemudian, hubungan antara berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif atau produktif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian, hubungan antara membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya. Pada pertemuan kedua, menyimak perlu dibedakan dengan pengertian mendengar dan mendengarkan, karena pemahaman terhadap ketiga kata tersebut sering keliru. Mendengar mengandung pengertian dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Proses mendengar terjadi secara kebetulan atau tidak direncanakan. Kemudian, mendengarkan adalah sekaligus memperhatikan apa yang telah dibicarakan oleh orang. Kemudian pada pertemuan ketiga, pada hakikatnya berbicara merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lain. Dalam proses komunikasi terjadi pemindahan pesan dari pembicara kepada pendengar. Komunikator adalah seseorang yang memiliki pesan. Kemudian pada pertemuan keempat, membaca merupakan suatu proses aktif yang bertujuan untuk memerlukan hal ini membuatkan bahwa membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh baca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Kemudian membaca literal. Literal adalah kemampuan pembaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan. Pada pertemuan kelima adalah kemampuan membaca kritis. Merupakan kemampuan pembaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Artinya, pembaca tidak hanya menangkap makna tersurat atau reading the lines, makna antar baris, reading between the lines, dan makna di balik baris, reading beyond the lines, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil pembacanya untuk kepentingan sehari-hari. Nah, pada pertemuan keenam, pada dasarnya menulis sama dengan berbicara. Misalnya, si kecil Diva dengan lancar menyampaikan pengalamannya sewaktu berkunjung ke taman safari bersama-sama dengan teman sekelas kepada ibunya di rumah. Mestinya Diva dapat menyusun cerita itu secara tertulis karena materi bahasa yang digunakan sama, yaitu kata dan kalimat. Bedanya, kalau dituliskan diperlukan pengetahuan tentang ejaan dan tanda baca. Kemudian pada pertemuan 7 adalah apresiatif sastra. Reseptif adalah penghargaan, penilaian dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan,
dan menyaksikan pementasan drama. Kemudian pada pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Kemudian pertemuan 9, 10, 11 itu sama, yaitu dengan berlatih membaca puisi dan prosa yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pada pertemuan 12 dan 13, materi karya tulis ilmiah. Nah, di mana dalam karya tulis ilmiah itu diantaranya yang pertama kata pengantar, catatan isi, catatan tabel, catatan gambar, catatan lampiran, kemudian bagian isi. Nah, di dalam bagian isi ini juga terlampir ada beberapa bagian-bagiannya. Nah, kemudian pada pertemuan ke-14 dan 15 adalah resensi buku non-fiksi, merupakan kegiatan menilai, membahas, memberi kritikan, dan juga mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah buku non-fiksi atau buku pengetahuan. Nah, untuk melakukan resensi buku non-fiksi ini, biasanya di dalamnya memuat ulasan singkat mengenai buku yang dibahas tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai tentang beberapa penjelasan mulai dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir pengembangan konsep bahasa Indonesia di SD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.